Nah, kita lanjutkan. Kita akan menyebutkan beberapa nasihat nasihat buat kita semua. Naam, dan juga al-ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, yaitu berkaitan dengan kita sekarang yang kita hidup di zaman mudahnya sebab-sebab seseorang terjatuh dalam maksiat. Mudah seseorang dia terjatuh dalam maksiat dikarenakan banyaknya syahwat-syahwat, dan juga banyaknya kemungkaran-kemungkaran, kesesatan. Terlebih dengan adanya jawal alat komunikasi yang sekarang. Alat komunikasi yang demikian canggih, kejelekan itu masuk ke dalam rumah setiap kita tanpa kita sadari. Perlu kita ketahui di sana ada kalam ahlul ilm berkaitan dengan al-jawal, HP, yang mereka mengatakan jawal asyad ma yufsidu an-nas, perkara yang paling besar yang merusak manusia. Artinya bukan kita mengharamkan, tidak. Dikarenakan penyalahgunaan. Jangan antum menyangka antum bermain HP sejam 2 jam itu tidak dicatat. Jangan antum menyangka tidak dicatat. La laka wala alaik. Jangan sampai kita menyangka saya duduk di hadapan HP sejam 2 jam. Jangan sampai antum dicatat 0. Artinya tidak ada kejelekan, tidak ada kebaikan. La laka wala alaik. Jangan antum menyangka demikian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang masuk jannah, dia masuk dalam jannah, tapi dia yatahassar, dia menyesal dalam satu majlis dia tidak mengingat nama Allah, tidak menyebut Allah Azza wa Jalla. Jadi dia menyesal. Jadi perkara yang mubah, perkara yang itu sifatnya boleh, boleh. Jangan antum menyangka la laka wala alaik. Tidak ada tidak ada balasan, tidak ada balasannya. Bisa jadi itu perkara yang mubah, kata para ulama, itu akan menurunkan derajat engkau. Engkau tidak bisa mendapatkan derajat yang tinggi di jannah. Sebagaimana seorang mukmin yang masuk ke dalam jannah, dia menyesal, yandam, yatahassar. Dia menyesal karena di satu majelis dia tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau di situ kemaksiatan. Apalagi kalau di situ dia
melihat perkara yang haram, itu akan ditanya, ya, mata, na'am, kalbumu, itu ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kul ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya sam'a, pendengaran yang engkau dengar, ya, yang engkau lihat, yang terbetik dalam kalbumu, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Naam. Jadi ini, ya, kita membuang waktu-waktu kita di hadapan HP ini sejam 2 jam. Naam. Dalam sehari, bahkan mungkin lebih. Padahal seorang itu mungkin dia tidak merasa berat, ya, mungkin dia merasa nyaman bermain dengan jawal, ya, bermain dia, ya, nyaman dia. Artinya dia tidak berat, tidak bosan. Kalau dia membaca Al-Quran 1 jam dalam sehari, itu kalau bacaan biasa, ya kita mungkin cuma dapat 1 juz. Tapi kalau yang baca cepat bisa 2 juz atau lebih. Bayangkan sehari saja, ya, sehari. Itu mungkin dia akan merasakan berat. Padahal kalau di hadapan HP, ya, nyaman dia. Ada apa? Ya, ada apa? Kenapa dengan, ya, dengan jawal, ya, demikian dengan ayat-ayat Al-Quran yang kau merasa berat? Naam. Periksa, ya. Naam. Jadi ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sebesar semut yang paling kecil dari kebaikan, pasti dia lihat. Barang siapa yang beramal sebesar semut yang paling kecil dari kejelekan, pasti dia lihat. Pasti. Naam. Ya. Naam. Dalam ayat yang lain, wa nada'u mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak satu jiwa pun yang terzolimi. Wa in kana, walaupun itu sebesar habbah min khardal, biji sawi, ya, biji yang paling kecil. Ataina biha, kami akan datangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaupun itu mithqala habbah, ataina biha, kami akan datangkan. Ya, wa kafa bina hasibin, dan cukup kami yang akan menghitung. Itu akan dihitung, ya. Jangan antum menyangka antum, ya, di hadapan HP engkau mengumbar pandangan ataupun pendengaran, itu tidak ada sesuatu padanya. Nah, la laka wala alaik, ya, la laka wala alaik. Nah, dalam ayat yang lain, ya, orang-orang kafir mengatakan tatkala dihadapkan kitab kepada mereka, mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar kecuali dicatat di dalam. Kitab apa ini? Ya. Kata orang-orang kafir itu, kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar kecuali tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadiran, mereka mendapati apa yang mereka amalkan hadir di hadapan mereka. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Naam. Tidak akan menzalimi. Ya. Alhamdulillah, ya.
Artinya kita bandingkan kita dengan orang-orang awam ya, masyarakat. Naam. Itu ya kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kita dalam satu kenikmatan yang besar. Kita dalam satu kenikmatan yang besar. Kita dalam talabul ilm ya, duduk di majelis ilmu. Kita bisa beramal ya, kebaikan yang banyak. Kita bisa ya berlomba-lomba untuk ya mengumpulkan kebaikan. Naam. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Jangan sampai lewat ya. Kita tersibukkan dengan sesuatu yang tidak sepatutnya kita sibuk dengan itu. Naam. Padahal ya. Naam ya. Kesibukan kita ya mengajar, belajar itu sudah ya kenikmatan yang paling besar. Itu sudah suatu kemuliaan. Naam. Kata Syekh Zakaria hafizahullah, nenek moyang kita dulu, ajdaduna ya, orang tua kita dulu, mereka tidak punya HP, tapi mereka hidup. Naam. Mereka bisa hidup. Ya. Mereka bisa hidup. Nah. Adapun sekarang ya, kebanyakan kaum muslimin mereka ya hilang umur mereka. Ya, hilang umur mereka tanpa manfaat. Habis umur mereka dengan perkara-perkara yang sia-sia, bahkan yang memudaratkan mereka. Nah, kita bacakan bait syair. Naam, sebagai penutup. Ini ya kita dapatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun. Aku melihat ilmu itu sahibuhu karimun, orang yang memilikinya mulia. Walau waladathu aba'un li'amu, walaupun dia dilahirkan oleh orang tua ya, orang tua mereka hina rendah, tapi dia akan mulia dengan ilmu. Laisa yazalu yarfa'uhu ila an, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengangkat dia ke derajat yu'azzima amrahul qaumul kiramu, dia akan dimuliakan orang-orang yang mulia. Al-A'mash ya, antum ketahui ya, kata Al-A'mash ya, dikarenakan ada cacat pada tubuh dia yang orang merasa jijik. Kata Al-A'mash, "Lau kuntu baqalan la qadirani nas." Kalau saya ini baqalan, penjual sayur, manusia akan mencela aku. Ya, padahal Al-A'mash alim kabir yang belajar kepadanya para imam, di antaranya Imam Ahmad ya. Para imam Ahlus Sunnah duduk di majelisnya. Nah, padahal dia ya kalau dari sisi tampan ya rendah, hina. Nah, kata beliau, kalau saya ini pedagang, manusia akan ya merasa jijik kepadaku. Tapi dikarenakan ilmu, orang-orang datang. Nah, bahkan para imam Ahlus Sunnah. Yang lebih daripada itu, sahabat ya Bilal bin Rabah ya, budak yang Nabi SAW mendengar suara sendalnya di jannah, di surga. Ya, ya Bilal, ini sami'tu daqana alaik fil jannah. Wahai Bilal, saya mendengar
suara sendalmu di surga. Padahal dari sisi nasab beliau rendah, hina, budak. Naam, tapi Nabi mengatakan saya mendengar suara sendalmu di jannah. Jadi mereka mulia dengan ilmu tersebut, walaupun mereka itu dilahirkan hina. Mereka lahir dalam keadaan hina, rendah. Orang tua mereka rendah, hina, tapi mereka mulia dikarenakan ilmu. Wa yattabi'unahu fi kulli halin karra'id dha'ni tatba'uhu sawamu. Orang-orang akan mengikut kepada orang-orang yang berilmu, dikarenakan kemuliaan yang mereka miliki itu seperti pengembala kambing yang binatang-binatang tersebut mereka mengikuti ar-ra'i yang mengembalanya. Jadi mereka berbondong-bondong mengikut. Naam. Falaula al-ilmu ma sa'idat rijalun wala urifa al-halalu wala al-haramu. Sekiranya bukan karena ilmu, manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Naam. Karena memang tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ilmu. Wala urifal halalu walal haramu, dan juga tidak akan diketahui perkara yang halal dan yang haram. Naam. Maka ini sebagai nasihat bagi kita, apa yang telah kita lakukan, maka terus kita bersemangat karena padanya kebaikan, kebaikan yang besar. Jangan sampai dikarenakan banyaknya perkara-perkara yang melalaikan seseorang dia menjauh dari ilmu, dia malas untuk membaca, menghafal, belajar. Padahal kalau dia tinggal di rumah, di rumah kalau tidak ada kegiatan, mungkin yang dipegang HP. Seseorang kalau tidak ada kesibukan, itu mesti akan terisi. Kalau bukan dengan al-haq, maka kebatilan. Syaitan itu, dia pandai menggoda. Awalnya mungkin itu perkara yang mubah. Antum berikan HP kepada anak antum, mubah awalnya kan, kelak, perkara mubah, kalau terus itu akan mengantarkan kepada yang haram. Nah, antum menyangka, tidak ada masalah, Nah, HP itu lebih parah daripada televisi, lebih parah. Kalau seorang anak yang dia tidak pandai memanfaatkan, dia akan melihat segala macam di situ. Berarti sama saja antum itu biarkan anak antum melihat sesuatu yang haram. Nah, antum biarkan dia. Biarkan, apalagi kalau engkau fasilitasi. Nah, jadi ini sebagai nasihat bagi kita. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma